Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita menjalani aktivitas hari ini dan sebelum kita menikmati sarapan jasmani, kita mau diberkati dengan menu sarapan rohani saat pagi hari ini. Menu sarapan pagi hari ini yaitu saya ambil judul Abigail yang bijaksana. Pada zaman dulu wanita seringkali dianggap rendah, wanita tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu apakah benar demikian? Kita melihat kisah seorang dalam Alkitab yang bernama Abigail. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca di dalam 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Di sini dikatakan, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Dari pembacaan ayat di atas dijelaskan, Abigail adalah seorang yang memiliki karakter yang baik dan bertolak belakang dengan karakter suaminya yang bernama Nabal, di mana Nabal memiliki karakter yang kasar. Dia adalah orang yang jahat. Kalau wanita-wanita memiliki karakter yang baik, pasti terpengaruh dalam kehidupannya. Ada 3 prinsip seorang wanita, yaitu 1, karakter itu ditentukan oleh diri sendiri. Seorang wanita yang berjalan di dalam ketaatan dan di dalam tuntunan Roh Kudus, dalam perjalanan karakternya akan tumbuh dewasa, bahkan bisa menjadi berkat bagi kehidupan baik suami maupun orang lain yang dipercayakan dalam hidupnya. Kisah ini dilanjut dengan keinginan Nabal suami Abigail, di mana pada zaman itu musim pengguntingan bulu domba. Seharusnya Nabal membantu Daud. Bahkan apa yang dilakukan Nabal, dia tidak menolong Daud. Dikatakan di ayat 10, pada waktu itu suruhan Daud untuk menyampaikan pesan kepada Nabal. Apa yang dikatakan jawab Nabal kepada suruhan Daud? Dikatakan ayat 10, tetapi Nabal menjawab, anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil roti, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mereka, dari mana mereka datang. Dalam kondisi seperti itu yang dikatakan Daud, dikatakan Nabal justru akan menghancurkan kehidupan keluarganya. Ketika pesuruh Daud datang ke Nabal, kemudian mendengar bahwa apa yang disampaikan Nabal seperti itu, kemudian pesuruh Daud itu kembali ke Daud dan menyampaikan apa yang dikatakan Nabal. Sehingga Daud memiliki niat untuk membunuh keluarga Nabal. Dengan berita ini didengar oleh istrinya bahwa kalau keluarganya akan dibunuh oleh Daud. Tindakan yang dilakukan Abigail adalah tindakan yang bijaksana. Dia melakukan yang dilakukan Abigail adalah supaya
Daud tidak membunuh keluarganya, terdapat di dalam 1 Samuel 25 ayat 14. Di sini dikatakan, tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba di dekat mereka. Dalam keadaan seperti ini, Abigail merasa cemas, kondisi yang menakutkan, di mana Daud yang berencana untuk memusnahkan seluruh keluarganya. Abigail memiliki inisiatif, yaitu dia berpikir dengan kemampuan yang terbaik, yaitu prinsip kedua, yaitu mengerahkan seluruh kemampuan yang terbaik. Terdapat di ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Loyalitas yang ditunjukkan dengan cara yang luar biasa oleh Abigail, meskipun waktu itu wanita dianggap rendah, wanita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi untuk menyelamatkan keluarganya, ia bertindak mengerahkan seluruh kemampuan supaya keluarganya tidak dibinasakan oleh Daud. Di sini kita lihat di dalam 1 Samuel 25 ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jangan kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya, demikian ia namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Puji Tuhan, Daud yang lagi emosi. Daud yang pada waktu itu marah, ingin membalas dendam. Justru dengan tindakan wanita, yaitu istri Nabal adalah Abigail. Abigail mengambil kesalahan suaminya, ditanggung atas dirinya. Kita di ayat 32 katakan, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demikian Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada orang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Puji Tuhan, ini adalah suatu perbuatan yang bijaksana yang dilakukan oleh seorang wanita, ingin menyelamatkan keluarganya, ingin menyelamatkan suaminya yang melakukan hal yang tidak benar. Tetapi seorang wanita, dia mengambil inisiatif supaya keluarganya diselamatkan.
Yang dilakukan Abigail adalah dia memiliki belas kasihan untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan keluarganya. Dari kesimpulan ayat di atas bahwa kita harus menjadi wanita-wanita yang cantik, baik luar maupun dalam. Dan kita dapat menjadi berkat buat keluarga, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian sarapan pagi hari ini. Biarlah sarapan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi semua. Tuhan Yesus memberkati.